Demikianlah keinginan Yesus bagi kita sebagaimana diungkapkan di dalam doanya, agar kita menjadi satu untuk melihat kemuliaannya dan untuk dicintai oleh Bapanya. Bagaimanakah kita meresponinya? Bagaimana kita bereaksi terhadap doa seperti itu? Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara refleksi sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-31 di dalam serial pembahasan kitab Injil Yohanes dengan tema Bagi Mereka Yang Percaya. Kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama dari kitab Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-26. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Aku berdoa bukan untuk mereka saja, tetapi juga untuk orang-orang yang kelak percaya kepadaku karena kesaksian mereka. Dan aku meminta supaya mereka semua menjadi satu, sebagaimana Bapa dengan aku adalah satu, dan aku dengan Bapa adalah satu. Aku juga berdoa supaya mereka dengan kita menjadi satu, supaya orang-orang dunia percaya bahwa Bapalah yang mengutus aku ke dunia ini. Aku sudah memberikan kepada mereka kuasa dan kemuliaan yang sudah Engkau serahkan kepadaku. Aku memberikannya supaya mereka tetap bersatu, sama seperti kita selalu bersatu, yaitu aku bersatu dengan mereka dan Bapa bersatu dengan aku, sampai mereka benar-benar menjadi satu. Dengan demikian, orang-orang duniawi pun tahu bahwa Bapalah yang sudah mengutus aku, dan bahwa Bapa juga selalu mengasihi pengikut-pengikutku, sama seperti Bapa selalu mengasihi aku. Ya Bapa, mengenai mereka yang sudah Engkau berikan kepadaku, aku ingin supaya mereka selalu bersamaku di tempat aku berada nanti. Aku meminta hal ini supaya mereka bisa melihat kemuliaan yang sudah Bapa berikan kepadaku sebelum dunia ini diciptakan, dan memang kemuliaan itu sudah Engkau berikan kepadaku karena Engkau sangat mengasihi aku. Ya Bapa, Engkau selalu melakukan yang benar, walaupun manusia di dunia ini tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau. Dan pengikut-pengikutku ini tahu bahwa Bapa sudah mengutus aku ke dalam dunia ini. Aku sudah memperkenalkan Bapa kepada mereka, dan aku terus memberitahukan tentang Engkau kepada mereka. Pastilah sesudah mereka mengenal Engkau, mereka akan mengasihi dari dalam hati, sama seperti Engkau mengasihi aku, dan aku tetap bersatu dengan mereka. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Yohanes 17 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-26. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pelajaran sebelumnya dikhususkan untuk doa terbesar yang pernah didoakan. Kita ketahui Yesus pertama-tama berdoa untuk dirinya sendiri. Bapa, muliakanlah anakmu. Yesus selanjutnya berdoa untuk para rasulnya. Aku berdoa untuk mereka. Yesus kemudian berdoa untuk mereka yang percaya oleh perkataan mereka, yaitu mereka yang akan percaya kepada Yesus melalui ajaran para rasul. Ini akan mencakup semua orang yang percaya kepada Yesus pada hari ini. Di bagian ketiga dan terakhir dari doa Yesus ini, kita belajar apa yang ada di pikiran Yesus tentang para pengikutnya selama masa sulit ini tepat sebelum penangkapan dan penyalibannya.
Dalam teks kita Yohanes 17 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-26, kita dapat membaca yang pertama, keinginan Yesus bagi kita bahwa kita menjadi satu. Sifat kesatuan yang diinginkan Yesus adalah karena Dia dan Bapa adalah satu bersama dengan Bapa dan Anak. Tujuan dari kesatuan yang diinginkan Yesus agar dunia percaya bahwa Bapa mengutus Anak, agar dunia mengenal Bapa yang mengutus Yesus dan mengasihi mereka. Sarana untuk kesatuan yang diinginkan Yesus, kemuliaan yang diberikan Allah kepada Kristus. Dan B.W. Johnson menawarkan wawasan berikut tentang kemuliaan ini. Bapa memberi Yesus kemuliaan Anak dan ini menghasilkan kesatuan mereka. Jadi Kristus memberikan kepada murid-muridnya kemuliaan menjadi anak-anak Allah. Kemuliaan ini, penerimaan dan pemberian roh seharusnya untuk memengaruhi bahwa mereka menjadi satu seperti kita adalah satu. Adam Clarke mengulangi kata-kata Yesus dengan cara ini. Saya telah menyampaikan kepada semua orang yang percaya atau akan percaya kepadaku hak istimewa yang mulia untuk menjadi anak-anak Allah. Bahwa karena semua anak adopsi dari Bapa yang sama, mereka dapat tinggal dalam damai, kasih, dan persatuan. Kita melihat kemuliaannya, kita bersama Dia di mana Dia berada, yaitu di surga seperti yang telah Dia sebutkan sebelumnya. Yohanes menggunakan bentuk tulisan masa kini yang futuristik, agar kita melihat kemuliaannya yang diberikan kepadanya oleh Bapa. Kemuliaan yang didoakan sebelumnya, kemuliaan kekal yang Dia miliki bersama Bapa sebelum dunia ini ada. Ketika Bapa mengasihi Dia sebelum dunia diciptakan, kemuliaan seperti yang digambarkan di dalam penglihatan Yohanes di dalam kitab Wahyu pasal 5 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-14, bahwa kita dikasihi oleh Bapanya. Bapa telah mengasihi kita, yaitu aku bersama dengan mereka dan Bapa bersatu dengan aku, sampai mereka benar-benar menjadi satu. Dengan demikian, orang-orang duniawi pun tahu bahwa Bapa lah yang sudah mengutus aku, dan bahwa Bapa juga selalu mengasihi pengikut-pengikutku, sama seperti Bapa selalu mengasihi aku. Yohanes 17 ayat 23. Diwujudkan dengan mengutus Anaknya. Memang kasih Allah sangat luar biasa kepada orang-orang di dunia ini, sehingga Dia menyerahkan Anaknya satu-satunya, supaya setiap orang yang percaya kepada Anaknya itu tidak akan binasa, tetapi menerima hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Diwujudkan dengan mempersembahkan Dia sebagai jalan pendamaian. Dalam tindakan itu, nyatalah kasih yang luar biasa. Bukan ketika kita mengasihi Allah, tetapi ketika Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, yaitu dengan mengutus Anaknya menjadi kurban perdamaian yang menghapus dosa kita di mata Allah, sehingga kita tidak akan ditimpa murka-Nya. 1 Yohanes 4 ayat 10. Bapa akan mengasihi kita. Aku sudah memperkenalkan Bapa kepada mereka, dan aku akan terus memberitahukan tentang Engkau kepada mereka. Pastilah sesudah mereka mengenal Engkau, mereka akan mengasihi aku dari dalam hati, sama seperti Engkau mengasihi aku, dan aku akan tetap bersatu dengan mereka. Yohanes 17 ayat 26. Dengan kasih yang sama dengan Dia miliki untuk Anaknya. Untuk semua yang menuruti perintah-perintahnya, jawab Yesus, setiap orang yang mengasihi aku akan mengikuti ajaranku. Bapakku akan mengasihi dia. Jadi aku dan Bapakku akan datang kepadanya dan tinggal dalam dirinya. Yohanes 14 ayat 23. Demikianlah keinginan Yesus bagi kita sebagaimana diungkapkan di dalam doa-Nya, agar kita menjadi satu untuk melihat kemuliaan-Nya dan untuk dicintai oleh Bapa-Nya. Bagaimanakah kita meresponinya? Bagaimana kita bereaksi terhadap doa seperti itu? Yang kedua, tugas kita bagi Yesus berjalan di dalam kesatuan, yakni dengan memelihara kesatuan roh.
Kita sudah dipersatukan dan hidup bersama-sama dengan damai karena kita semua sudah menerima Roh Kudus. Oleh karena itu, teruslah berusaha memelihara kesatuan itu. Kita masing-masing sudah menjadi anggota dari satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Kita diberi Roh Kudus yang sama, dan Allah sudah memanggil kita untuk memiliki pengharapan yang sama. Kita semua percaya kepada penguasa yang sama dan mempunyai keyakinan yang sama. Kita juga sudah dibaptis dalam nama penguasa kita itu. Bagi kita semua, hanya ada satu Allah dan Bapa. Dia memerintah atas segala sesuatu. Dia ada di mana-mana dan hadir di dalam diri kita. Efesus 4 ayat 3-6. Mengapa Yesus ingin agar kita mencapai hal itu? Melalui kesetiaan ajaran dari masing-masing jemaat, mencapai kesatuan pikiran dan penilaian dalam hubungan kita satu sama lain sebagai saudara seiman, dengan mengembangkan dan menampilkan pikiran Kristus agar dunia mengetahui bahwa Allah mengasihi mereka dan telah mengutus anaknya. Berjalan di dalam iman, tetap tabah sampai akhir. Ada beberapa bahaya yang nyata dari mengembangkan hati yang tidak percaya. Kita adalah bagian dari Kristus dan kemuliaannya jika kita tetap tinggal tabah sampai akhir. Untuk menerima mahkota kehidupan, sebagaimana dikatakan di dalam Wahyu 2 ayat 10, Wahyu 3 ayat 21-22, kita harus tetap setia sampai mati. Kita harus menang jika kita ingin duduk bersama Dia di atas tahtanya, agar kita dapat melihat kemuliaannya di surga dan di dalam kekekalan. Berjalan di dalam kasih kepada Allah, perintah terbesar dari perjanjian lama, dan ditunjukkan dengan menaati perintah-perintah Allah. Kasih bagi anak-anak Allah, meneladani Allah yang mengasihi kita, ditunjukkan dengan menaati perintah-perintah Allah agar kita tetap berada di dalam kasih-Nya. Kesimpulan, jika kita menganggap serius doa Yesus, kita akan melakukan semua yang kita bisa untuk berjalan di dalam kesatuan, berjalan di dalam iman, dan berjalan di dalam kasih. Apakah Anda melakukan bagian Anda untuk melihat bahwa doanya dijawab? Kita perhatikan kata-kata penutup dari doa terbesar yang pernah didoakan. Para rasul yang bersama Yesus tahu bahwa Dia diutus oleh Tuhan, oleh Allah Bapa. Dia mengajar mereka agar mereka mengenal kasih Allah dan persekutuan Kristus. Bertahun-tahun kemudian, rasul yang mencatat doa Yesus menulis sebuah surat agar kita dapat berbagi di dalam persekutuan Tuhan dengan Yesus, agar sukacita kita menjadi penuh. Baik Yesus maupun Yohanes ingin kita berbagi dalam kasih yang indah dan persekutuan dengan Tuhan. Semoga doa terbesar yang pernah didoakan selalu mendorong kita untuk melakukan apa yang kita harus mengalaminya. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya doa yang Tuhan Yesus panjatkan untuk setiap kita pada hari ini, karena kita adalah orang-orang yang sudah Dia doakan, karena kita adalah orang yang percaya kepadanya dan percaya kepada ajaran para rasulnya, kita adalah orang yang juga senantiasa berjalan di dalam kasih, senantiasa berjalan di dalam iman, dan senantiasa berada di dalam kesatuan, sehingga dunia mengenal dan mengetahui bahwa kita ini adalah murid-muridnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.